Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh PJJ Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kelas 6 semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021 SD Istiqomah Bandung bersama Ibu Erna Hernawati SPD. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang zakat infak sedekah, kemudian sikap toleransi antar umat beragama dan sesama agama. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW hingga diangkat menjadi Rasul. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, telah meninggal saat Nabi Muhammad SAW masih berada dalam kandungan ibunya berusia 3 bulan. Ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab bin Abdul Manaf, pemimpin suku Zuhra yang sangat terhormat pada waktu itu. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nama itu terasa asing didengar oleh masyarakat Arab pada waktu itu, hingga Abdul Muthalib kakeknya menjelaskan dengan mengatakan, "Aku inginkan dia menjadi orang terpuji bagi Tuhan dan bagi makhluknya." Perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibunya Siti Aminah adalah Suwaibah. Suwaibah merupakan budak pamannya Abu Lahab. Memang sudah menjadi kebiasaan para bangsawan saat itu jika mereka memiliki anak lalu disusukan kepada orang lain. Setelah Suwaibah, beberapa saat lalu disusukan kepada Halimah Sa'diyah, istri Haris bin Abdul Uzza. Selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Keluarga Halimah mendapatkan keberkahan yang besar setelah ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah keluarga mereka. Ternaknya sehat-sehat dan beranak pinak menjadi sangat banyak, hingga menjadikan keluarga tersebut senang. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu kota Makkah sedang diserbu oleh tentara Abrahah dari negeri Yaman. Abrahah adalah gubernur Ethiopia yang rakus dan kejam. Tatkala menyerbu Makkah, mereka menunggangi gajah. Maksud pasukan dan tentara Abrahah mendatangi Makkah adalah untuk menghancurkan Ka'bah.
Namun hal tersebut sia-sia karena mereka dihabisi oleh lemparan batu-batu panas yang dibawa oleh burung-burung ababil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran antara tentara Abraha dengan burung-burung ababil itu menjadikan pasukan Abraha tersebut seperti dedaunan yang habis dimakan ulat, sehingga hancur hingga tinggal tulang belulang. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Sekarang kita bahas yang kedua, Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak dan remaja. Ibu Nabi Muhammad SAW yaitu Aminah adalah seorang istri yang setia kepada suaminya. Meskipun suaminya Abdullah sudah meninggal dunia, dia rajin berziarah ke makamnya. Suatu saat dia mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengunjungi makam ayahnya yang selama ini hanya Nabi Muhammad SAW dengar dari cerita ibunya. Saat itulah pertama kali Nabi Muhammad SAW benar-benar merasakan sebagai seorang yatim. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari ziarah makam suaminya, ketika sampai di desa Abwa, ibu Nabi Muhammad SAW, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Lalu Aminah dimakamkan di desa Abwa juga. Nabi Muhammad SAW pun menjadi seorang yatim piatu. Lalu Nabi Muhammad SAW diajak pulang oleh Ummu Aiman dengan hati yang amat pilu karena telah ditinggal pergi oleh kedua orang tua untuk selamanya. Waktu itu usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Kesedihan ini dirasakan oleh seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW, termasuk sang kakek Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya dengan penuh kasih sayang. Saat diasuh oleh kakeknya, kesedihan Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur hilang karena kakeknya sangat menyayanginya. Tetapi keadaan yang demikian tidak berlangsung lama. Kakeknya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Paman Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang sering berdagang dari satu kota ke kota lainnya. Keluarga tersebut tidak begitu kaya, namun bersyukur bahwa Abu Thalib juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki beberapa anak, namun dia tidak membeda-bedakan antara anak dan keponakannya tersebut. Perilaku Nabi Muhammad SAW yang selalu hormat dan sopan, tutur bahasanya yang halus, semakin menambah cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seorang anak yang jujur, cerdas, dan bertanggung jawab setiap diberikan tugas oleh pamannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam, Syria. Setelah sampai di Syam, mereka singgah di kota Basra. Di sana mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Pendeta tersebut menyarankan kepada Abu Thalib untuk segera membawa pulang Nabi Muhammad SAW dan tidak meneruskan perjalanan berdagangnya ke Syam. Setelah pendeta tersebut bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, dia melihat tanda-tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Thalib segera kembali ke Mekah. Beliau sangat merahasiakan berita ini dan sangat berhati-hati, khawatir diketahui oleh orang-orang Yahudi.
pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun, telah mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yaitu perang kesucian. Perang itu terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan yang masing-masing merasa lebih tinggi. Dalam perang tersebut, Nabi Muhammad SAW membantu pamannya Zubair menyiapkan peralatan perang. Pada masa remaja, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas, tangkas, jujur, dan tutur bahasanya halus. Nabi Muhammad SAW kelihatan sangat berbeda dengan anak-anak sebayanya pada saat itu. Dia juga tidak suka berjudi dan minum minuman keras. Setiap orang yang bergaul dengannya akan terkesan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pada saat menjadi pemuda. Pengalaman berdagang yang diajarkan oleh pamannya Abu Thalib dengan sikap jujur serta tanggung jawabnya tidak diragukan lagi. Sampailah berita ini kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah memberi kepercayaan penuh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan usaha perdagangannya di Syam, Syria. Nabi Muhammad SAW menerima tawaran ini dengan penuh tanggung jawab. Tatkala berdagang, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pembantu setia Khadijah yang bernama Maisyarah. Maisyarah inilah yang menjadi saksi tentang kejujuran dan kepiawaian Nabi Muhammad SAW saat berdagang di Syam. Nabi Muhammad SAW senantiasa jujur dalam berdagang. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menjadi pedagang yang sukses karena kejujuran, kebaikan, dan kebenarannya dalam berdagang. Setelah beberapa bulan berdagang, Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah untuk melaporkan kepada Khadijah. Nabi Muhammad SAW menyerahkan semua hasil dagangannya disertai dengan catatan-catatan yang benar. Maisyarah menceritakan kepada Khadijah secara detail apa yang dia dengar dan lihat sendiri cara berdagang Nabi Muhammad SAW, hingga membuat Khadijah semakin percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kepercayaan itu membuat Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW, hingga dia menyuruh Maisarah dan Nufasah, seorang sahabat karibnya, untuk menyampaikan isi hatinya. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah pun akhirnya menikah. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 orang anak, 2 putra dan 4 putri. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun Qasim dan Abdullah meninggal dunia ketika masih kecil. Keempat, Nabi Muhammad SAW pada saat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW telah menjalani hidup rumah tangga dengan bahagia selama 15 tahun. Namun, ada satu hal yang mengusik ketentraman jiwanya, yaitu
adanya kebobrokan moral dan kebodohan yang dilakukan masyarakat Arab secara luas. Mereka pada umumnya menyembah berhala atau patung yang dibuat sendiri, lalu dijadikan sebagai Tuhan mereka. Mereka diberi nama-nama seperti Hubal, Lata, dan Uzza. Keadaan yang demikian sungguh sesat dan tidak masuk akal bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mulai menarik diri dari keramaian masyarakat untuk dapat memusatkan pikiran. Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri ke Gua Hiro, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Di lereng gunung tersebut, 20 meter di bawah puncak terdapat sebuah gua yang sempit dan gelap. Mula-mula beberapa jam, lalu beberapa hari, hingga berminggu-minggu. Nabi Muhammad SAW di sana untuk bertafakur, untuk berfikir, mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Sepanjang bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW merenung guna mendapatkan petunjuk. Akhirnya, pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya terang benderang dalam wahyu pertama. Seperti yang dituliskan dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul ketika usianya sekitar 40 tahun. Nah, inilah surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, anak-anakku semuanya, itulah kisah Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad, kemudian masa kanak-kanak dan remaja, kemudian saat menjadi pemuda dan menikah, dan yang keempat, Nabi Muhammad SAW pada saat menjadi Rasul. Sekian dulu yang bisa disampaikan sama Bu Erna. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 6 SD Istiqomah Bandung, nanti bisa dipelajari kembali, bisa lihat bukunya, buku panduannya bab 12 tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Bu Erna, sampai ketemu minggu depan, dan mudah-mudahan kita akan segera bertemu, bertatap muka, bertemu wajah di sekolah, insya Allah. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.